Penerimaan negara dari tarif cukai atau dari cukai rokok atau hasil tembakau setiap tahun itu meningkat, ya. Walaupun tarif cukai dan harga rokoknya dinaikkan oleh pemerintah, tapi penerimaannya itu terus meningkat, ya. Kalau konsumsinya atau produksi rokoknya itu naik turun, tergantung dari tarifnya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Timeline Twitter rame sama netizen yang meributkan tentang kenaikan cukai hasil tembakau yang diumumkan oleh Ibu Sri Mulyani. Kenaikannya ada 10% di tahun 2023 dan ini tidak hanya tahun depan saja, tapi tahun 2024 juga akan dinaikkan 10% begitu. Ada yang pro, ada beberapa orang yang kontra dan menyebutkan ini akan berdampak terhadap petani dan juga buruh tembakau. Tapi sebenarnya bagaimana sih kenaikan cukai hasil tembakau ini tuh ngefek ke pendapatan negara? Kita bakal kulik di Suara Akademia kali ini. Ada saya Muammar Syarif, podcast produser dari The Conversation Indonesia, dan juga kita bakal ngobrol bareng sama Mas Abdillah Ahsan. Ini adalah dosen dari FEB Universitas Indonesia. Halo Mas Abdillah, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Nah, Mas, pertanyaan pertama nih, mungkin kita langsung straight to the point aja gitu ya. Sebenarnya background dan juga alasan kenapa Bu Sri Mulyani naikin cukai hasil tembakau ini tuh apa sih, Mas? Oke, pemerintah menaikkan tarif cukai dan pada akhirnya akan menaikkan harga rokok, Hmm, tujuan utamanya adalah untuk mengurangi konsumsi rokok atau mengurangi keterjangkauan rokok agar masyarakat tidak mampu beli rokok. Hal itu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 bahwa cukai dikenakan kepada barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan. Nah, saat ini ada 3 barang, yaitu hasil tembakau, minuman alkohol, dan etil alkohol. Jadi, barang kena cukai ada 3. Nah, cukai fungsinya memang untuk to excise, ya, untuk memotong konsumsi, ya, memotong konsumsi. Jadi, fungsi penerimaan sebenarnya adalah fungsi atau eksternalitas positif, hanya eksternalitas positif, tapi bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah untuk menaikkan harga rokok, kemudian mengurangi konsumsi rokok, agar kualitas kesehatan masyarakat meningkat. Oke, tapi kan banyak banget nih orang yang bilang kenaikan cukai ini tuh sebenarnya dipakai negara buat menaikkan pendapatan gitu ya kan Mas ya. Nanti pendapatan yang naik nanti ngefek ke negara bisa ngepos-posin nih pengeluaran buat ini, pengeluaran buat itu gitu. Pertanyaan berikutnya nih Mas Abdillah, sebenarnya seberapa besar sih efek kenaikan cukai hasil tembakau ini terhadap pendapatan yang bakal negara terima gitu Mas? Oke, mungkin perlu disampaikan dulu, ya, bahwa kenaikan cukai yang menyebabkan penerimaan negara naik itu baik-baik saja, asal sumber dari kenaikan penerimaan negara itu berasal dari kenaikan tarif, ya, bukan kenaikan konsumsi, ya. Jadi seperti kalau kita jualan sesuatu, eh, revenue-nya, penerimaannya itu adalah harga dikalikan dengan kuantitas yang terjual, P kalikan Q. Nah, nanti total revenue-nya kalau pengen menaikkan penerimaan, maka naikkan P atau naikkan Q, ya. Yang ideal bagi penerimaan negara dan terutama bagi kesehatan masyarakat adalah menaikkan P-nya, harga rokoknya dinaikkan melalui kenaikan tarif cukai. Nanti kuantitasnya turun, tapi karena ini barang yang menimbulkan kecanduan, maka turunnya tidak terlalu banyak. Jadi P-nya katakanlah naik 10%, nanti Q-nya mungkin turun 3% gitu, ya. Jadi secara total revenue itu masih meningkat. Jadi sebenarnya tidak perlu dipertentangkan antara penerimaan negara dengan pengendalian konsumsi atau kesehatan masyarakat. Itu semua bisa jalan berbarengan, ya. Nah, eh, penerimaan negara dari tarif cukai atau dari cukai rokok atau hasil tembakau setiap tahun itu meningkat,
ya. Walaupun tarif cukai dan harga rokoknya dinaikkan oleh pemerintah, tapi penerimaannya itu terus meningkat, ya. Kalau konsumsinya atau produksi rokoknya itu naik turun, tergantung dari tarifnya. Di tahun-tahun pemilu, biasanya tahun pemilu itu tidak ada kenaikan cukai, tahun 2014, tahun 2019, itu 2019 tidak ada kenaikan cukai, konsumsi atau produksi rokok meningkat 7%, tapi habis itu 2020 ada kenaikan cukup signifikan, tapi itu rapelan ya, harusnya kenaikannya 19-20 ditambah-tambah akhirnya jadinya 23%-an. Konsumsi rokok terkendali, kemudian 2021 meningkat, ya sekarang meningkat lagi. Jadi ini kenaikan tarif cukai dan nanti pada akhirnya ditransfer ke masyarakat menjadi kenaikan harga itu untuk mengimbangi inflasi, ya. Karena kalau harga barang lain naik, sementara harga rokok nggak naik, maka kan rokok menjadi relatif lebih murah, sehingga nanti konsumsinya naik kalau nggak dinaikkan harganya. Itu yang pertama, untuk mengimbangi inflasi. Yang kedua adalah untuk mengimbangi kenaikan pendapatan masyarakat, ya. Jadi kenaikan cukai yang 10% di tahun 2023 dan 10% di tahun 2024 kami mengapresiasi, ya, kami mengapresiasi dengan persyaratan lah, ya, dengan persyaratan karena pemerintah akan menaikkan cukai di tahun 2024. Itu adalah tahun pemilu, tahu sendirilah kekuatan politik industri rokok kan kuat sekali, ya. Kalau itu dinaikkan, sudah ada komitmen untuk menaikkan 10%, saya kira jauh lebih baik daripada tidak ada kenaikan cukai di tahun pemilu seperti biasanya. Jadi untuk itu kami apresiasi. Namun rincian dari kebijakan ini belum bisa kita analisis lebih lanjut karena peraturan Menteri Keuangannya belum keluar, ya. Jadi yang sudah pasti diinformasikan kenaikan rata-ratanya 10% untuk rokok biasa, ya, tahun 2023 dan 2024. Kemudian rokok kretek mesin kenaikannya sekitar 9-11 kalau nggak salah. Kretek putih mesin 12%-an, kretek tangan paling rendah kira-kira 5-6%, ya. Jadi rokok itu jenisnya banyak, ya. Ada rokok kretek tangan, kretek mesin, putih mesin, ya. Nah, kretek itu adalah rokok dicampur dengan cengkeh dan saus-saus, itu khasnya Indonesia. Ada yang dibuat mesin, ada yang dibuat tangan. Ya, kalau dibuat tangan, dia menyerap tenaga kerja lebih banyak. Tapi apapun jenis rokoknya, itu merugikan kesehatan, dan uang yang dihabiskan untuk itu sebenarnya opportunity cost-nya itu besar, ya. Uangnya bisa dipakai untuk hal-hal lain yang jauh lebih bermanfaat. Mengurangi stunting, meningkatkan gizi masyarakat, meningkatkan gizi keluarga, pendidikan, dan sebagainya. Demikian, Mas. Oke, tapi yang jadi lumayan menarik adalah ketika ada informasi dari pemerintah, gitu ya, Mas Abdillah, cukai rokok atau cukai hasil tembakau akan dinaikkan, selalu ada protes gitu, mengatasnamakan ini nanti petani nggak kena dampaknya, gitu kan? Atau mungkin buruh rokok nanti akan sedikit was-was karena ada kemungkinan PHK gitu. Dua golongan masyarakat yang menjadi petani tembakau sama jadi buruh tembakau selalu disebut-sebut ketika pemerintah itu naikin cukai hasil tembakau atau cukai rokok. Sebenarnya emang seberdampak itu kah, Mas, buat petani sama buruh rokok, Mas, ketika cukai dinaikin gitu? Kalau layoff, katakanlah ada PHK, itu kan faktor penyebabnya banyak, ya. Faktor penyebabnya banyak. Katakanlah perusahaan rokok beralih dari rokok tangan ke rokok mesin, bisa, ya. Perusahaan rokok kalah bersaing, ya. Mungkin merek A kalah bersaing dengan merek B, dia kalah bukan gara-gara pengendalian, bukan gara-gara konsumsi totalnya turun, ya, tapi gara-gara persaingan mereka kalah, selera konsumen berubah, ya. Jadi jangan semata-mata, ya, ditimpakan kepada kenaikan cukai. Faktor yang mempengaruhi PHK itu banyak, ya. Jadi itu kemudian
Untuk yang ke petani tembakau, ya, eh, bahkan di beberapa tempat itu ada dukungan, ya. Bahkan petani tembakau itu mendukung kenaikan cukai, ya. Dan ini valid ya dari Temanggung, dari Magelang, ya. Ada kawan-kawan yang bergerak di lapangan itu mereka mendukung kenaikan cukai. Mengapa? Karena kalau cukai rokoknya naik, ada dana bagi hasil cukai yang itu ditujukan untuk kesejahteraan petani tembakau, untuk BLT, untuk BLT bagi petani tembakau, dan ini sudah mulai berjalan, ya. Dan kalau tidak ada kenaikan cukai, maka DPHJHT-nya nggak naik, ya, kesejahteraannya juga belum tentu naik karena impor tembakonya juga masih sangat tinggi, ya. Dan ini perlu saya sampaikan, di perekonomian itu sudah biasa terjadi transisi, ya, transisi struktural, ya, ada struktural adjustment, ya. Dari dulu perekonomian kita tergantung pertanian, kemudian dengan berjalannya waktu kepada industri, industri kepada jasa, ya. Barang-barang kita saat ini ada HP, ada mesin, dulu ada mesin ketik, dulu ada wartel, sekarang di mana itu wartel, ya, semuanya pakai HP. Nah, masa kita disuruh dilarang ada HP agar telepon landline, telepon kabel tetap jalan, ya, kan nggak boleh. Ya, katakanlah dulu kalau di gerbang tol ada mbak-mbak yang membantu, ya, yang bekerja di situ, sekarang diganti dengan tap-tap semuanya. Jadi perkembangan masyarakat akan menuntut efisiensi, ya, untuk meningkatkan taraf kualitas hidup, ya. Dan transisinya ya berjalan baik-baik saja, ya. Mesin ketik diganti laptop begini juga nggak ada yang ribut. Bagaimana pekerja mesin ketik, ya? Karena memang tuntutan zaman seperti itu. Tuntutan zaman sekarang adalah masyarakat pengen sehat, ya. Masyarakat pengen sehat, dan masyarakat yang sehat itu jauh lebih bermanfaat untuk perekonomian daripada masyarakat yang sakit-sakitan. Mereka akan bekerja lebih produktif, ya. Dan tidak ada biaya pengobatan. Uangnya bisa digunakan untuk investasi dan untuk hal-hal lain. Kita ada di bonus demografi, sebentar lagi puncak-puncaknya, kita harus jaga agar kualitas SDM-nya bagus, sehingga ada akumulasi, ada investasi, dan bisa take off. Jadi itu beberapa hal, ya, sehingga bahkan ada juga di lapangan, saya juga langsung ke lapangan, ada beberapa petani di Temanggung, di Magelang, di Pamekasan, itu beralih dari tembakau ke tanaman lain. Dan itu berjalan natural, ya, alami. Karena tembakau nggak menguntungkan, harganya ditentukan banyak hal, ya, mereka pindah sendiri. Ya, ada yang di Pamekasan, saya ke sana sendiri, ganti ke jagung, ke bawang, dan sebagainya. Di Magelang, ganti ke ubi, ke kopi, dan sebagainya. Ya, jadi itu berjalan natural saja, bahwa orang berganti pindah tanaman, dan tidak ada yang memaksa, ya, tidak ada yang memaksa. Para petani juga rasional, kalau menguntungkan ya jalan terus, ya. Nah, sebenarnya kan industri rokok juga kalau memang sayang kepada petani tembakau, ya jangan impor daun tembakau dong, ya. Kan impornya juga terus meningkat. Jadi industri rokok juga bukan sinterklas, dia juga entitas bisnis yang menekankan keuntungan. Keuntungan itu kan menekan biaya, menaikkan revenue, ya. Menekan biaya salah satunya menekan harga tembakau, ya. Jadi itu tren yang terjadi sekarang ini. Oke, nah kalau kita berbicara juga soal apa ya, argumen-argumen soal industri rokok yang kalau misalnya cukai dinaikkan atau misalnya tembakau dikendaliin gitu, dampak ekonominya bakal gede banget. Dan artikel yang Mas Abdillah Ahsan tulis sebenarnya ada banyak banget, bahkan kayak ada beberapa riset yang ngebantah itu semua, ya kan ya Mas ya? Ya. Nah, ini jadi pertanyaan saya nih Mas, emang kalau misalnya tembakau itu dikendalikan hasilnya gitu kan, banyak yang deg-degan gitu kayak wah ini bakal mempersulit ekonomi gitu. Bantahannya juga ada. Bantahannya kayak gimana sih Mas? Mungkin bisa dijelasin gitu ke yang dengerin kali ini. Oke, jadi secara ini di dunia ini ada namanya FCTC, Framework Convention on Tobacco Control. Itu mulai sejak tahun 2005. Ya, jadi ini traktat internasional untuk mengendalikan konsumsi rokok.
Sejak tahun 2005, ratusan negara, 180-an negara sudah meratifikasinya. Indonesia satu-satunya negara di Asia yang belum meratifikasi, padahal Indonesia terlibat dalam pembahasan di awal-awalnya, ya. Dan ini kan sudah tahun 2005, ya. Tahun 2005 udah jauh gitu ya, sekarang 2022. Nah, kalau kita kumpulin datanya, kan kita bisa cross check ya. Apa klaim dari industri rokok ya? Klaimnya adalah pengendalian rokok meningkatkan pengangguran. Ya. Klaimnya pengendalian rokok meningkatkan kemiskinan. Nah, datanya kan ada ya. Data seratusan negara kami kumpulkan ya. Kami lihat trennya sebelum dan sesudah ratifikasi ya. Dan ternyata tidak signifikan kalau di run regresi itu tidak signifikan. Artinya pengendalian tembakau tidak berpengaruh terhadap perekonomian. Ya, sektor tembakau tidak berpengaruh terhadap perekonomian dari seratusan negara yang kami olah datanya. Ya, kalau di konteks Indonesia misalnya nih, berapa sih provinsi kita? Kita ini kayaknya ada 34, mungkin kemarin nambah 3 ya, katakanlah 35 lah gitu ya, 35 provinsi. Berapakah provinsi yang menanam tembakau ya? Yang menanam itu hanya ada di 3 provinsi terbanyaknya ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB. Tidak semua kabupaten di Jawa Tengah menanam tembakau ya. Tidak semua kabupaten di Jawa Timur, kabupaten itu banyak ya. Jawa Tengah itu ada 30-an kabupaten. Kamu datengin aja satu-satu buat healing itu nggak selesai ya. Jadi jangan diklaim seluruh Jawa Tengah tergantung daun tembakau. Ya provinsi kabupaten-kabupaten yang banyak daun tembakonya, Temanggung, Kendal, oke lah gitu ya. Jember ya, itu juga banyak. Tapi kabupaten lain tidak tergantung sama sekali. Ya. Sehingga kalau dihitung lebih banyak yang tidak tergantung tembakau dan industri rokok ya daripada yang tergantung. Jadi kadangkala kontribusi industri rokok terhadap perekonomian itu terlalu dilebih-lebihkan ya, terlalu dilebih-lebihkan. Kita tidak sedemikian tergantungnya kepada industri rokok. Di negara lain industri rokoknya nyungsep lah katakanlah itu ya, ekonominya baik-baik saja ya. Ekonominya baik-baik saja karena uangnya kan yang awalnya untuk rokok bisa dibelanjakan untuk beli telur ya, untuk beli daging bagi anaknya. Jadi ekonomi di sektor lain meningkat ya, di sektor rokok menurun, di sektor lain meningkat, secara perekonomian keseluruhan meningkat. Jadi jangan, dan rokok itu apa apa manfaatnya ya? Saya juga mantan perokok ya, jangan dianggap saya nggak tahu enaknya merokok karena kan itu ada nikotinnya ya. Tapi kan tidak ada manfaat kesehatannya sama sekali. 10 tahun kita merokok, kita hanya merusak paru-paru saja, ya itu bukan investasi. Dibakar duitnya 20.000 sehari, 600.000 sebulan, 7 jutaan setahun, 70 jutaan 10 tahun, hasilnya uangnya dibakar, rokoknya dibakar, rokoknya disimpan sih oke. Kalau mau disimpan, dikoleksi harganya naik, ya itu namanya investasi. Tapi kalau dibakar, ya jadi kita yang rasional aja ya. Jadi mumpung saya ngomong ke publik ya, jadi bagi para perokok, bagi para teman-teman ya, yang masih merokok dan uangnya terbatas ya, dan mungkin nanti ingat ya, nanti suatu saat kamu akan menikah ya, menikah itu punya tanggungan, punya anak, kamu menanggung istri anaknya orang, nanti punya anak sendiri ya. Jadi daripada duit 600.000 700.000 dibakar, belikan reksadana ya buat investasi, tapenas, tabungan pendidikan anak, itu jauh lebih bermanfaat daripada hanya untuk beli rokok, merusak paru-paru dan sebagainya. Demikian. Oke, jadi memang sebenarnya apa yang disampaikan dan juga diomongin sama netizen itu patah ya Mas Abdillah ya, karena memang ekonomi ternyata baik-baik saja gitu ketika rokok dikendalikan ya. Iya. Oke. Ya. Nah, Baik. apalagi di zaman krisis begini ya, di zaman krisis begini kan ada orang, oh pada saat krisis begini industri rokoknya biarkan berkembang ya. Nah, kalau berkembang itu parah karena kan rokok kan menimbulkan kecanduan. Berkembang itu artinya iklan rokoknya nggak usah dilarang, KTR ada kawasan tanpa rokok. Ini kan kita ngomongin policy, tobacco control policy kan ada yang pajak dan non pajak, ada yang cukai dan non cukai ya.
Nah, kalau yang non cukai itu ada KTR, kawasan tanpa rokok, peringatan kesehatan bergambar, kita 40% itu masih terkecil se-ASEAN, ya. Teman-teman ASEAN sudah 80%. Kemudian iklan rokok masih boleh di TV, di koran dan sebagainya. Nah, tapi harga rokoknya juga kalau nggak dinaikkan harga rokoknya dan semuanya itu dilonggarkan, konsumsi rokok meningkat, ya. Artinya konsumsi rokok meningkat itu anak-anak yang merokok lebih banyak, orang miskin yang merokok lebih banyak, dan ini menimbulkan kecanduan karena ada nikotin, ada tar, ya, dan itu menimbulkan kanker dan banyak penyakit lainnya. Maka nanti yang terjerat akibat rokok banyak. Justru pada saat krisis ekonomi begini, kita harus melindungi orang miskin agar tidak terjebak merokok, ya, dan uangnya yang sudah terbatas itu jangan untuk beli rokok lagi, gitu, ya. Oke, jadi statement Bu Sri Mulyani yang bilang orang miskin lebih kadang-kadang memilih membeli rokok daripada beli tempe dan telur ini harus diprotek dari rokok, bahaya rokok sendiri ya Mas ya? Iya, ya. Kita inginnya kan orang miskin beli telur lebih banyak, beli tempe lebih banyak, karena itu sumber protein, ya. Jadi bapak-bapaknya jangan egois, ya. Duit yang nggak seberapa itu malah dihabiskan untuk beli rokok, ya. Jadi kita melihat secara nasional, secara makro gitu nasional untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih banyak, dan ini amanat undang-undang kesehatan, undang-undang cukai, ya, bahwa konsumsi rokok harus dikurangi. Jadi kalau ada pihak-pihak, apalagi pemerintah, ada kementerian lembaga yang sangat sayang kepada industri rokok, ya, itu sebenarnya ya agak nyerempet-nyerempet melanggar undang-undang gitu, ya. Dan itu sebenarnya nggak boleh, karena jelas di undang-undang itu tembakau harus dikendalikan konsumsinya, tidak boleh dipromosikan. Oke, baik. Mungkin sebagai closing statement nih Mas Abdillah gitu. Di luaran masih banyak yang berantem dalam tanda petik ya soal rokok ini. Ada yang kayak memang harus dikendalikan demi kesehatan dan lain-lain gitu. Ada yang bilang kami penyumbang uang yang cukup banyak supaya akhirnya bisa membantu BPJS kesehatan. Dan ya banyak banget nih pro kontranya. Ada yang ingin Mas Abdillah sampaikan kah Mas soal kenaikan cukai rokok, belum lagi pro kontranya? Silakan Mas. Ya mungkin yang ingin saya sampaikan, merokok itu tidak ada manfaatnya untuk kesehatan, ya. Orang sehat itu jauh lebih bahagia, orang sehat jauh lebih produktif bekerjanya, ya, dan mereka yang sehat akan jauh lebih baik ekonominya daripada yang nggak sehat, ya. Jadi seperti kata ibu kita, ya, mencegah lebih baik daripada mengobati, ya. Terkena penyakit akibat rokok itu tidak ada yang mau, ya. Stroke, cancer, serangan jantung, ya. Oleh karena itu, salah satu cara yang efektif supaya kita berkurang resikonya, berkurang kemungkinannya untuk terkena penyakit-penyakit berbahaya itu adalah berhenti merokok. Dan ini cost efektif. Yang mahal itu beli rokok, ya. Yang murah berhenti merokok, ya. Dan uangnya bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Baik untuk konsumsi, nggak apa-apa, konsumsi diri sendiri, ya, untuk healing kemana, ya, nanti atau bikin konten yang bermanfaat, ya kan modalnya bisa duit 500.000, 600.000 kan signifikan banget sekedar untuk bikin konten, ya. Jadi mari kita lihat opsi-opsi lain, ya, yang jauh lebih bermanfaat daripada sekedar merokok, ya, yang akhirnya merusak tubuh kita sendiri. Demikian. Oke, terima kasih Mas Abdillah Ahsan buat infonya dan buat ngobrol-ngobrolnya. Buat Sobat TCID juga, kalau emang pengen baca artikel komplit yang Mas Abdillah Ahsan tulis gitu mengenai 4 riset yang ngebantah argumen industri rokok soal dampak ekonomi dari pengendalian tembakau, langsung aja cek website kami di theconversation.com/id. Jangan lupa juga buat follow sosial media kami di Instagram, Twitter, dan juga TikTok di @conversationidn. Saya podcast produser dari TCID, Muhammad Syarif pamit. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum.